Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BSI sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alma Alfiatul Inayah. Saya front-end developer dari tim ARMY. Pada hari ini saya berkesempatan untuk mengisi acara Tech Talk dengan membawakan materi berjudul Code Refactoring. Karena di sini saya sebagai front-end developer, mungkin untuk studi kasus saya menggunakan studi kasus dari sisi front-end. Selanjutnya perbedaan refactor versus rewrite. Teman-teman di sini pernah nggak sih merasa ketika masuk di suatu perusahaan baru atau mungkin masuk ke BSI ini kesulitan dalam membaca kode program dari member-member yang sebelumnya gitu. Nah, untuk mengatasi masalah itu kita dapat mengubah kode program itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, tanpa mengubah kode program, yaitu dengan cara refactoring atau juga bisa dengan rewrite. Nah, perbedaannya apa sih refactoring sama rewrite ini? Di sini ada contoh ya, misal saya punya rumah gitu. Misal saya punya rumah tapi saya kurang suka sama rumahnya nih. Nah, kalau di refactoring itu saya akan mengubah rumahnya itu bisa dengan mengganti catnya atau mengganti desain dari rumah tersebut gitu. Terus juga kita membersihkannya kayak gitu. Nah, bedanya sama rewrite itu misal nih saya di rumah itu nanti ketika saya kurang suka sama rumahnya itu rumahnya diambrukin dulu, terus dibangun lagi sedemikian rupa yang seperti yang kita inginkan gitu. Jadi jelas perbedaannya di sini refactor dan rewrite. Jika rewrite itu memerlukan lebih banyak effort untuk mengubahnya gitu. Nah, sekarang ke definisi refactoring. Jadi di sini ada definisi refactoring menurut Martin Fowler. Beliau merupakan ahli dalam perangkat lunak dan juga penulis dari buku refactoring. Yang intinya definisinya yaitu refactoring adalah suatu teknik dalam mengubah kode program agar menjadi lebih baik tanpa mengubah fungsionalitas dari kode program tersebut. Nah, mengubah kode program menjadi lebih baik ini bisa dicontohkan seperti programnya itu lebih optimal dan menggunakan standar pengkodean ya, standar penulisan kode yang baik gitu. Lalu selanjutnya ini kenapa sih kita harus ngelakuin refactoring gitu? Itu di sini saya menuliskan 5 alasan ya kenapa kita harus melakukan refactoring. Yang pertama, readability, yang kedua, don't repeat yourself, yang ketiga, testability, yang keempat, performance, dan yang kelima, maintainability.
Nah, yang pertama readability atau keterbacaan itu merupakan kemudahan bagaimana kode kita dapat dibaca dengan baik sama orang gitu. Jadi kita mengubah programnya agar lebih bisa dibaca dengan baik gitu. Dalam dalam membuat sebuah program, seorang developer pastinya menginginkan kodenya itu bisa dibaca dengan baik oleh orang lain dan juga oleh dirinya sendiri, karena dalam pembuatan suatu sistem gitu pasti akan dilakukan secara kolaboratif dalam sebuah tim, atau juga bisa seperti turun-temurun gitu, bisa diturunkan ke orang yang selanjutnya. Lalu yang kedua, ini don't repeat yourself. Jadi don't repeat yourself ini bisa dikatakan logik atau informasi yang sama gitu tidak seharusnya dilakukan berulang-ulang. Jadi ini kaitannya dengan duplikasi kode ya, terus efisiensi penggunaan function atau metode gitu. Nah, mungkin bisa don't repeat yourself ini mungkin bisa kalau duplikasi kode itu membuat fungsi baru gitu ya, untuk fungsinya itu bisa dipakai di banyak tempat gitu yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga itu ada testability. Testability ini adalah penulisan kode agar nantinya mudah saat melakukan testing ya, gitu. Lalu yang keempat, performance. Performance ini bagaimana kita bisa menulis kode untuk meningkatkan performasi dari program kita. Nah, contohnya itu saat kita melakukan looping yang baik, terus juga saat penggunaan tipe data yang tepat, atau juga pengalokasian memori yang efektif gitu. Lalu yang kelima itu ada maintainability. Nah, maintainability ini seperti yang digambar, penulisan kode yang diharapkan nantinya kode kita itu bisa di-maintain dengan baik, atau bisa dikelola dan dikembangkan oleh orang lain dengan baik gitu, tanpa menyulitkan orang lain. Nah, selanjutnya ini kapan sih kita harus melakukan refactoring ya? Di sini ada 5 poin yang menurut saya waktu yang tepat ya untuk melakukan refactoring. Yang pertama itu ada rule of three. Rule of three itu suatu prinsip dalam perangkat lunak yang dimana saat kita menuliskan kode untuk yang pertama, kedua, dan ketiga kalinya, nah kalau dimana kode tersebut sudah 3 kali, nah 3 kali menuliskan kode yang sama, nah itu kita harus melakukan refactoring untuk mengurangi duplikasi kode gitu. Lalu yang kedua itu sebelum menambahkan fitur baru. Nah, di sini sebelum menambahkan fitur baru itu biasanya untuk kita mempermudah ke depannya gitu, saat kita membuat fitur-fitur yang akan datang itu diharapkan kita juga sudah melakukan refactoring ya untuk fitur-fitur sebelumnya gitu, agar pengembangan selanjutnya itu lebih mudah dan lebih cepat gitu. Lalu yang ketiga itu ketika memperbaiki bug. Nah, ketika memperbaiki bug biasanya ini juga hal yang cukup menyebalkan ya, ketika kita membuat aplikasi dan ada bug gitu. Nah, mungkin untuk menyelesaikan masalah bug ini bisa dilakukan refactoring terlebih dahulu, agar mungkin setelah melakukan refactoring
bug yang ada sudah terselesaikan gitu, atau juga mungkin mempermudah kita gitu untuk mencari bug tersebut. Lalu yang keempat itu ketika kode review. Nah, di sini kode review contohnya seperti saat di BSI ini, kode reviewnya kan menggunakan platform analisis SonarQube ya. Nah, ketika kita misal nge-push nih terus kecegat di SonarQube-nya, itu kan berarti kode kita ada bug-nya kan. Nah, itu diharapkan kita bisa melakukan refactoring di saat itu gitu, atau juga mungkin saat dirasa code smell kita udah banyak gitu, daripada nantinya semakin menumpuk, itu lebih baik segera dilakukan refactoring gitu. Lalu yang terakhir itu ketika aplikasi sudah digunakan oleh pengguna. Nah, di sini mungkin agak ini ya bertanya-tanya, kenapa sih aplikasi yang udah digunakan tetap harus refactoring gitu? Kan aplikasinya juga sudah digunakan gitu. Nah, justru ini menurut saya waktu yang tepat, karena kan saat pengembangan aplikasi itu kita um, kurang banyak waktu gitu untuk refactoring tersebut. Tapi setelah aplikasinya sudah launching, sudah digunakan, kita kita mempunyai lebih banyak waktu gitu sebelum kita nantinya mengerjakan project selanjutnya gitu. Jadi waktu itu bisa dilakukan untuk refactoring. Nah, selanjutnya di sini ada tools dalam refactoring code. Di sini saya mengambil 3 contoh ya. Toolsnya yang pertama itu ada IDE, yaitu Integrated Development Environment. Seperti yang kita ketahui ya, IDE ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat perangkat lunak, yang contohnya itu Visual Studio Code, PyCharm gitu. Yang kedua itu ada kode review tool. Nah, di sini contohnya itu ada SonarQube dan kode Climate. BSI sendiri menggunakan SonarQube ya, yang mana SonarQube itu adalah platform analisis dan manajemen kualitas kode yang dirancang untuk membantu pengembang dan tim pengembang dalam memantau dan meningkatkan kualitas perangkat lunak. Lalu yang ketiga itu toolsnya bisa menggunakan linters. Linters ini digunakan untuk menganalisis kode sumber, untuk mengidentifikasi potensi masalah dan pelanggaran pada penulisan standar pengodean gitu ya. Nah, linters ini contohnya JavaScript dan TypeScript bisa menggunakan ESLint, dan untuk TypeScript sendiri bisa juga menggunakan TSLint, dan untuk Python itu bisa menggunakan PyLint. Nah, di sini contoh penggunaan kode review SonarQube. Yang pertama ini ada contoh. Nah, di sini itu ada variabel title name x offset. Nah, variabel ini sebenarnya tidak dipanggil di mana-mana. Jadi di SonarQube disarankan untuk meremove variabel ini gitu. Ini termasuk dalam code smell gitu. Nah, yang kedua ini contohnya ada satu baris program ya seperti ini. Nah, ini salahnya di peletakan variabel title ini harusnya kita letakkan di depan ya, bukan di tengah seperti ini. Dan ini mungkin ini agak mengganggu sistem gitu. Jadi nggak sesuai gitu seperti yang kita harapkan gitu. Yang ketiga itu
di sini ada kondisi. Kondisi ini misal if today kurang dari n itas. Nah, di sini pernyataannya itu is show sama dengan true, sedangkan else-nya juga is show sama dengan true. Nah, ini salah, harusnya else-nya itu is show sama dengan false gitu. Nah, lalu contoh penggunaan dari TS-Lin. Nah, ini dilihat dari kode program ini, terjadi kesalahan peletakan ya kurungnya, itu harusnya diletakkan setelah kondisi. Nah, terus juga ini kurung tutupnya kurang menjorok, jadi ini ini terdeteksi error gitu, merah. Untuk contoh yang kedua ini ada kondisi juga, dan di pernyataan ini kurang titik koma ini, jadi juga termasuk dalam error kalau di TS-Lin. Nah, selanjutnya ini teknik-teknik dalam refactoring. Saya mengambil beberapa contoh teknik refactoring. Yang pertama itu ada rename variable. Nah, rename variable ini yaitu mengganti nama variabel menjadi lebih deskriptif. Contohnya sendiri di sini saya mempunyai suatu variabel ya, namanya A. Nah, variabel A ini kan kayak kurang deskriptif gitu, kurang informatif. Apa sih variabel A, kan kita nggak tahu ya. Nah, diharapkan setelah refactor menggantinya dengan variabel yang lebih deskriptif gitu. Contohnya ini jadi variabel number of item gitu. Lalu yang kedua, teknik yang kedua yaitu merge duplicate code. Merge duplicate code ini membuat interface untuk menyatukan antar kelas. Nah, di sini contohnya ada dua function, yaitu yang pertama function calculate area of circle. Nah, ini adalah function untuk mencari luas dari lingkaran ya, pi kali radius. Nah, yang function yang kedua itu ini function untuk mencari volume, yang mana rumusnya pi kali radius kali height gitu. Nah, ini kan terjadi duplikasi data di bagian pi radius. Di sini juga dituliskan lagi pi radius kali radius gitu. Nah, untuk untuk mempersingkatnya gitu, kita bisa memanggil function calculate area of circle-nya, karena kan rumusnya hampir mirip ya, cuma di volume ini dikalikan lagi dengan tingginya gitu. Jadi kita tinggal memanggil function calculate area of circle dikali dengan height. Lalu selanjutnya teknik yang ketiga itu ada replace magic number with name constant. Di sini artinya yaitu mengganti kode yang identik tetapi dapat melakukan tugas yang serupa. Nah, di sini kan terdapat magic number ya, yaitu 3,14. Nah, 3,14 ini kan sebuah magic number. Nah, ini bisa diganti dengan konstan gitu. Setelah refactoring itu menambahkan suatu variabel yang isinya itu magic number tersebut, lalu magic number tersebut dipanggil di fungsinya sesuai dengan ini contohnya gitu. Lalu teknik yang keempat yaitu simplify the function.
yang artinya menyederhanakan function agar mudah dibaca dan bersih. Nah, di sini contohnya ada function jumlah volume kubus. Di dalam function tersebut di dalam function tersebut kita mendefinisikan satu-satu nih rumus dari volume kubus A dan rumus dari volume kubus B gitu. Nah, baru nanti di total volume A ditambah volume B. Nah, kita bisa menyederhanakan itu dengan cara langsung hanya membuat satu variabel aja, yaitu variabel total yang isinya itu rumus dari volume A dan ditambah volume B gitu. Itu membuat fungsinya lebih sederhana. Nah, di sini ada sedikit tips ya dalam melakukan refactoring code. Yang pertama itu ada fungsionalitas baru tidak boleh dibuat saat refactoring. Nah, jadi saat refactoring kita harus diharapkan sudah menyelesaikan suatu misal suatu pekerjaan kita sampai selesai gitu ya. Jadi tidak boleh saat di tengah-tengah kita dalam pembuatan pembuatan suatu menu atau apa gitu, itu kita melakukan refactoring gitu. Jadi diselesaikan terlebih dahulu baru kita melakukan refactoring. Lalu yang kedua itu semua tes yang sudah ada harus pas setelah refactoring. Nah, untuk jika kita melakukan refactoring itu kan kita juga mengubah beberapa banyak dari kode program kita gitu. Nah, itu jangan lupa juga dites ulang secara menyeluruh gitu agar fungsionalitas dari aplikasi kita atau sistem kita itu tidak ada yang gagal gitu. Semuanya itu berhasil gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila salah kata. Saya kembalikan ke Mas Habib.